Halo, selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Hari ini saya mau review mobil pesanan Pak Rahmat dari Tangerang. Nissan Grand Livina L11 tipe SV tahun 2013, facelift transmisi otomatis. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga bisa dapat referensi mulai dari update harga pasaran saat ini, dapat informasi kondisi mobil bekas dan cara pengecekannya. Saya juga akan review detail mulai dari spesifikasi mesin dan fitur-fiturnya. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off, wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone. Pertama yang akan saya bahas mulai dari eksteriornya. Headlamp kristal multi reflektor. Kondisinya bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bumper depan ini beberapa ada yang pernah dicat ulang di bagian kanan. Pengecatan ulangnya bagus. Wajar ya, bekasnya ada lecet kemudian dicat ulang. Bagian tengah ini catnya masih original. Grillnya, chrome-nya juga masih bagus sekali. Bumper depan ini overall tidak ada pecah parah. Kondisi pengecatan ulangnya juga baik. Headlamp bagian kiri utuh, tidak ada yang pecah. Dan untuk kap mesin, catnya masih original dan kondisi catnya bagus. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 92 mikron, jadi masih original untuk cat kap mesin ini. Velgnya masih original 15 inci dengan profil ban 18565 ring 15. Produksi bannya di tahun 2020. Masa pakai ban itu 4-5 tahun, jadi masih layak dipakai untuk ban depan kanan ini. Dan ini saya akan ukur ketebalannya di 8,05 mm. Masih seperti baru, ketebalannya masih bagus sekali. Liner fender bagian kanan ini utuh. Dan untuk kampas rem bagian depan kanan masih tebal. Kampas remnya di atas, besinya di bawah. Masih layak sekali dipakai untuk kampas depan kanan ini. Dan untuk cat velgnya juga kondisinya baik sekali. Spakbor depan kanan ini kondisi catnya baik, mikasen utuh, dan catnya masih original. Ini saya akan ukur dengan alat coating thickness 92 mikron. Masih original. Spion depan kanan ini catnya kondisinya baik. Pilar-pilar ini juga catnya masih original. Ini 92 mikron. Bagian atap ini sama, masih original di bawah 100 mikron. Antena model memanjang, catnya masih original dan kondisinya bagus sekali. Ban belakang bagian kanan produksi 2020, sama dengan depan. Kondisinya juga masih layak sekali dipakai. Ketebalannya, pengereman bagian belakang tromol sudah saya cek mulai dari parking brake-nya dan remnya. Kampas rem bagian belakang ini masih bagus. Dan untuk bodi samping kanan, kondisi catnya juga masih baik sekali dan masih original. Ini di bawah 100 mikron, masih original. Pintu belakang kanan sama, catnya baik, masih original. Bagian pintu driver sama, masih original. Dan yang bagian ini tidak bisa dipoles karena luka. Jika ingin sempurna diperbaiki, di repaint ulang. Pecah parah tidak ada. Dan untuk pilar-pilar ini jelas utuh ya, karena catnya masih original. Jadi jelas mobil ini belum ada benturan keras dari kanan, tidak ada repair di bagian ini, dan belum pernah ngeguling. Kemudian sealer pintunya pasti utuh karena catnya masih original. Jadi untuk bagian samping kanan ini jelas tidak ada indikasi bekas benturan keras atau tabrakan keras yang kemudian dicat ulang. Itu tidak, karena catnya masih original. Jadi jelas mobil ini tidak ada bekas benturan keras atau tabrakan keras dari samping. Dan ini untuk bagian belakangnya. Stop lamp bagian depan kanan ini
utuh. Dan untuk bagasi belakang ini catnya bagus dan masih original. Ini 86 mikron. Emblem semuanya masih komplit. Ada rear wiper dan ada high mount stop lamp. Stop lamp bagian kiri utuh, tidak ada yang pecah. Bumper belakang ini pernah dicat ulang, bagian samping-samping. Pengecatan ulangnya bagus. Reflektor utuh, ada sensor mundur 2 titik. Bumper belakang ini tidak ada perbaikan. Kondisi catnya baik. Untuk pegas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini bagasi belakangnya utuh. Trim-trim juga tidak ada yang lecet kanan kiri. Bagus sekali. Karpet bawahnya ini juga masih original dan ada sedikit-sedikit kotor nanti hilang di salon. Untuk ban serep posisinya di bawah sini. Jadi kita harus buka seperti ini karena ada 2 penutup. Nah, ini full size. Dongkrak dan kunci roda ada, serta di sini hanya kotor. Tidak ada korosi. Masih rapi sekali. Dan untuk bahan serepnya saya akan ukur ketebalannya. 6,92 mm. Jadi masih layak sekali untuk bahan serepnya. Sealer bagasi belakang sudah pasti utuh karena catnya masih original. Dan ini untuk rear cross membernya. Ini ciri-ciri jika bekas ditabrak keras dari belakang. Di bagian ini pasti akan ada dempul atau dilas, atau ada repair di bagian ini. Dan ini las titik pabrikannya masih ada dan masih presisi. Jadi jelas bagian belakangnya mobil ini belum pernah ada tabrakan keras dari belakang. Karena mulai dari bagasinya juga catnya masih original, sealer bagasinya utuh, dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi tahun 2020, sama rata dengan yang lainnya. Kondisinya juga layak sekali dipakai. Bodi samping kiri catnya masih original sama. Ini 94 mikron dan kondisinya tidak ada pecah parah. Untuk baret-baret halus bisa hilang nanti di salon. Pintu belakang kiri ini juga sama, catnya masih original. Ini 94 mikron. Pintu depan kiri sama, kondisi catnya baik dan masih original. Ini 94 mikron. Jadi repair itu biasanya di bagian ini ya, jika pernah dicat ulang. Dan ini masih original. Spion bagian kiri ada luka. Yang seperti ini tidak bisa dipoles. Jika mau sempurna diperbaiki. Spakbor depan kiri kondisinya catnya baik, masih original sama. Ini 92 mikron. Kemudian cat velgnya rata-rata kondisinya baik. Dan ban depan kiri sama, produksi 2020. Kemudian ketebalannya juga sama rata. Jadi mobil ini tahun 2020 ganti 4 ban baru. Kemudian masa pakai ban itu 4-5 tahun. Jadi 4 ban mobil ini masih layak dipakai. Liner fender bagian kiri utuh. Dan untuk kampas rem itu umumnya semuanya satu set diganti. Belakang diganti satu set, depan diganti satu set. Belakang masih bagus dan bagian depan kanan kiri juga masih bagus. Ini kampas remnya di atas, besinya di bawah. Jadi untuk kampas rem depan belakang mobil ini masih layak sekali dipakai. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Mobil ini catnya rata-rata masih original dari pabrik. Hanya bumper, beberapa saja bumper juga tidak semuanya di repaint ulang. Bagian tengah masih original, hanya bagian samping-samping, dan itu wajar. Pernah lecet kemudian dicat ulang. Yang luar biasa sekali bodinya, keliling semuanya masih original. Dan itu pun masuk akal karena mobil ini kilometernya sangat rendah sekali. Artinya mobilnya jarang sekali dibawa. Kemungkinan juga ownernya hati-hati bawa mobilnya. Dan untuk kondisi saat ini tidak ada lecet parah, hanya ada beberapa titik saja memang tidak bisa dipoles di spion dan di bagian pintu bagian driver. Jika ingin sempurna, saya juga bisa bantu repaint ulang karena di rumah saya ada tim body repair. Jadi 2 titik hitungannya.
1 juta jika ingin diperbaiki. Atau jika tidak masalah di lecet-lecet seperti itu, bisa dilewat lumayan 1 juta. Misalnya dipoles saja untuk menghilangkan bodi-bodi menguning di sela-sela, itu bisa hilang, baret-baret halus bisa hilang di poles. Poles masuknya di salon. Mulai dari poles bodi, membersihkan ruang mesin, interior dibersihkan, bagasi belakang. Di langganan tim tukang salon saya itu 700.000 untuk jenis MPV atau mobil 7 seaters. Jadi ini bagaimana pemesan. Dan mobil ini jelas tidak ada indikasi bekas tabrakan keras karena catnya rata-rata juga masih original. Nissan Grand Livina L11 SV facelift tahun 2013 ini mesinnya 1500 cc, 4 silinder dual CVT, tenaganya 109 horsepower, torsinya 143 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan lewat mobil ini transmisi otomatis CVT. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, review tes rata-rata dalam kota 11 sampai 12 km per liter. Dan untuk rute luar kota 13 sampai 15 km per liter. Dan ini suara mesinnya. Halus, standar, normal. Tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi jelas mobil ini mesinnya bagus sekali dan pembakarannya sempurna. Radiator ini juga masih menggunakan air coolant. Untuk packing dan seal di bagian engine, ini packing cover valve kering, gearbox atas ini juga kering. Dan ini untuk bawahnya. Silas roda bagian kiri kering, packing carter, gearbox matic kering, carter mesin kering, selekrek as kering, silas roda juga kering. Jadi mobil ini belum ada yang minta waktunya diganti untuk packing dan sealnya. Mobil ini kilometernya 24.000 di tahun 2013. Sangat rendah sekali dan barangnya yang seperti ini rare di Jabodetabek. Tapi karena kami punya tim pencari unit ratusan orang, jadi jika Anda berminat cari unit mobil bekas yang kilometernya rendah, kami bisa bantu. Dan untuk catatan penggantian oli berikutnya, untuk oli mesin ada di kilometer 27.000, jadi tinggal 3.000 lagi. Dan untuk oli transmisi otomatis, bengkel resmi menyarankan di setiap 50.000 km. Jadi nanti di kilometer 50.000 baru ganti oli transmisi otomatis berikutnya. Dan ini untuk pengecekan bagian oli mesin. Ini dipstick oli mesinnya, posisinya di sini. Kita tunggu beberapa saat, alat ini sedang membaca olinya. 46,0%. Alat ini masih menunjukkan oke, jadi olinya masih bagus dan tidak tekor. Nanti di kilometer 27.000 ganti oli mesin berikutnya. Untuk gearbox jenis CVT tidak ada dipstick olinya, jadi kita tidak bisa mengecek dengan alat ini. Jadi kita harus mengikuti track recordnya, catatannya. Dan mobil ini nanti di kilometer 50.000 itu penggantian oli transmisi pertama kali. Nanti ketemu lagi di kilometer 100.000. Jadi masih aman. Minyak rem juga kita cek apakah kadar airnya sudah tinggi. Jika sudah tinggi bisa merusak booster rem dan master remnya. Menggunakan jenis minyak rem DO3. Warnanya sudah kurang detail, biasanya minta dikuras. Dan ini sudah saya sampaikan kepada pemesan pas waktu saya inspeksi mobilnya. Ini kadar airnya sudah di 2,7%. Alat ini sudah menunjukkan tanda seru. Jadi baiknya dikuras minyak remnya. Untuk kuras minyak rem 150.000. Aki juga kita cek kesehatannya. Mobil ini menggunakan aki merek GS Hybrid 35 ampere 12 volt. Baterai tes menggunakan aki basah. CCA-nya 200 karena ampernya juga kecil ya. Please white. Good, masih bagus akinya. Dan di sini juga ada indikatornya ya. Di sini itu warnanya biru. Juga yang masih bagus dan ini masih biru.
Kemudian untuk recordnya juga ada pembeliannya, tapi memang sudah kurang jelas ini di soft and drive. Untuk aki itu masa pakainya 4-5 tahun. Jadi jika tidak ada catatan juga tidak masalah jika punya alat ini. Sudah kita cek, hasilnya bagus. Jadi masih layak dipakai untuk kakinya. Kap mesin ini belum pernah dibuka. Tidak ada ciri-ciri bautnya dibuka oleh kunci, dan sealer kap mesinnya sudah pasti utuh, dan cat dalamnya ini juga masih original. Ini ciri-ciri stiker jika kilometernya masih rendah itu masih pada ada biasanya. Kemudian untuk marker di mesin, di baut-baut juga masih ada. Ini ciri-ciri jika kilometernya masih benar-benar original. Masih ada ciri-cirinya. Apron cross member depan bullhead utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Kunci masih dawet 2. Remote-nya ada, masih original. Remote-nya juga masih aktif. Door trim bagian driver detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Fabriknya juga masih original. Power window 4 pintu, auto sisi driver sudah lengkap, ada power door lock terpisah dan ada window lock. Di bawah sini ada speaker dan door pocket. Kaca film bagian driver ini kondisinya masih bagus sekali, dan untuk power window-nya autonya masih aktif. Bagian depan kiri kaca filmnya masih bagus, power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kiri kondisinya masih bagus dan power window-nya aktif. Kaca film bagian bagasi belakang kondisinya masih bagus, dan kaca film bagian belakang kanan masih bagus dan power window-nya aktif. Untuk Nissan Grand Livina SV L11 dia sudah ada electric mirror. Electric mirror bagian kanan ini aktif, electric mirror bagian kiri aktif. Semuanya berfungsi dengan baik. Door trim depan kiri kondisinya detailnya utuh, tidak ada yang cacat, hanya ada hitam-hitam kotor seperti itu ya. Kemudian plafon bagian depan ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Joknya aslinya fabric, dan ini hanya disarung saja. Sarung joknya kondisinya masih layak bagian depan. Bagian driver ini juga sarung joknya masih layak sekali. Jok aslinya ada. Ini fabricnya, saya akan buka sedikit. Nah, ini fabricnya masih bagus sekali. Pengaturan joknya reclining dan sliding. Pembuka tangki bensin posisinya di sini, di sampingnya pembuka kap mesin. Ini cover fuse box. Kisi AC bisa dibuka tutup dan bisa diputar seperti ini. Kondisi kisi-kisinya masih bagus. Door trim bagian belakang kanan detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Fabriknya masih bersih, dan di bagian bawah sini memang ada sedikit-sedikit kotor seperti ini ya. Ini juga sudah saya sampaikan kepada pemesan. Sempat kita bersihkan dengan air, tidak hilang. Kata ownernya sih bekas mainan anak-anak. Saya juga kurang paham. Tapi nanti kita akan coba salon, mudah-mudahan hilang. Tidak cacat, hanya kotor seperti ini. Kemudian door trim bagian belakang kiri juga sama. Di bawah sini dia ada noda-noda juga sama. Plafon bagian baris kedua ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Untuk Nissan Grand Livina L11 ini SV atau XV dia ada monitor roof bawaannya dan masih aktif. Hand grip sampai baris kedua model retract. Kemudian jok baris kedua ini sama di sarung. Sarung joknya masih layak, originalnya ada, dan ada armrest, ada 2 buah cup holder. Nah, ini ya jok aslinya masih bagus sekali. Kemudian untuk akses ke belakang dia ada 1 step seperti ini, sliding ke depan. Door trim bagian baris ketiga ini kondisinya utuh, ada akomodasi tempat penyimpanan, dan jok baris ketiga ini juga sama di sarung. Sarung joknya masih layak sekali. Trim bagian kanan ini kondisinya sama utuh, dan untuk plafon baris ketiga ini sama kondisinya utuh, tidak ada yang cacat, hanya ada sedikit-sedikit kotor ya. Nanti detailnya kita akan salon mobil ini, mulai dari eksterior, interior ini juga kita salon. Seat belt sampai ke belakang dapat 3 titik, headrest totalnya dapat 4 adjustable. Di atas ventilasi AC ini dia ada cup holder, masih bagus, dan ventilasi AC-nya juga masih bagus. Mobil ini tidak ada bekas banjir. Ini besi-besi di bawah jok ya.
tidak ada karat, masih plastikan, tuas sliding ini. Nah ini masih putih, tidak ada karat. Dan untuk besi di atas dashboard masih putih, kemudian marker-marker pabrikannya juga masih ada. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. Dan ini surat-suratnya. Mobil ini pajak per tahunnya 2.600.000 PKB-nya. Saat ini pajaknya hidup bulan Maret 2023. Dan mobil ini atas nama pertama dari baru. Kemarin pas waktu transaksi masih bisa dipinjamkan KTP 1 kali. Jadi nanti ketemu bulan 3 jika mau perpanjang, pajaknya bisa minjam KTP. Keasliannya surat-surat ini jelas asli. BPKB ini asli. Tangan pertama dari baru dikeluarkan bulan 3 2014. Fakturnya juga masih disimpan atas nama Ibu Retno fakturnya. Dan di STNK juga tertulis Ibu Retno. Jadi mobil ini masih tangan pertama dari baru. Nomor rangka dan mesin semuanya sudah saya cek sesuai. Mobil ini sebelum saya bayar sudah saya diagnosa, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Di video ini saya akan membuktikan saja kepada pemesan ini hasil diagnosanya. Saya akan pilih Nissan Grand Livina L11. Yes. Diagnosa auto scan. Scan sedang berlangsung, kita akan tunggu sampai 100%. Oke, sudah 100%. Engine bagus, transmisi bagus, airbag bagus, semuanya pas, no fault. Jadi jelas mobil ini tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Kilometernya ini 24.000. Dan ini untuk kondisi setirnya. Yang pasti kilometer 24.000. Pasti masih kulit jeruk dan pasti masih kencang. Fisiknya masih seperti baru ya. Kemudian pedal rem dan gas ini juga tidak ada sedikit pun yang habis. Artinya mobil ini untuk kilometernya jelas original. Karena saya transaksi juga langsung dengan Ibu Retno, pemilik tangan pertama dari baru. Ya meskipun di buku servisnya tidak rekod. Artinya servisnya jarang ke bengkel resmi. Di sini tercatat terakhir servis ke bengkel resmi itu di kilometer 13.000 tahun 2017. Artinya terakhir servis ke bengkel resmi di tahun 2017. Yang lainnya ganti olinya di bengkel biasa. Kemudian kelengkapannya selain buku servis, manual book ada disimpan. Dan ini untuk catatan penggantian oli berikutnya. Untuk oli mesin nanti di kilometer 27.000. Ganti oli mesin berikutnya. Dan untuk oli transmisi otomatis catatannya tidak ada, nanti di kilometer 50.000 ganti oli transmisi otomatis. Kita mengikuti prosedur karena bengkel resmi menyarankan di setiap 50.000 km ganti oli transmisi otomatis. Mobil ini kan baru 24.000. Jadi nanti ketemunya ganti oli transmisi otomatisnya itu di kilometer 50.000. Kemudian indikatornya tidak ada yang dimatikan. Cek engine di bagian ini, kemudian tekanan oli, aki, airbag. Di bagian kanan ada electric power steering. Saya akan startup. Bagus. Ketika mesin hidup, indikator cek engine, tekanan oli, aki, kemudian electric power steering, airbag semuanya mati. Ketika mesin hidup itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi kita sudah diagnosa, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Power steeringnya juga enteng. Ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif, kaca depan ini juga tidak ada yang baret sama sekali. Wiper depan ini aktif, airnya juga masih hidup. Untuk wiper belakang juga aktif. Dan untuk dashboardnya juga seperti ini. Pasti kilometer di bawah 100.000, pasti tidak akan ada pudar. Ventilasi AC bagian kiri bagus. Safety selain di driver, di bagian penumpang depan juga ada airbag. Laci masih bagus. Ventilasi AC bagian tengah ini masih bagus. Bagian kanan juga masih bagus. Bisa diputar 360 derajat dan bisa dibuka tutup. Head unit single DIN. Inputnya ada USB dan head unitnya aktif. Di bawahnya ada tempat penyimpanan, tombol lampu hazard hidup.
Pengaturan AC di bagian kiri ada arah semburan ke badan dan ke kaki. Di atasnya ada open close air. Di bawahnya ada speed fan. Di samping kanan ada suhu. AC-nya juga dingin sekali. Ini saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin. Ini kecepatan 1 dapat di 2,2, bagus sekali. AC itu mulai dari 19 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Itu termasuknya AC-nya masih dingin. Dan saat ini sudah dapat 19,7 derajat Celcius. Jadi jelas mobil ini AC-nya dingin sekali. Di bawah sini ada soket lighter, ada 2 buah cup holder, dan ini tuas transmisi otomatisnya CVT. Sudah saya cek mulai dari mesin dingin sampai panas. Saya jamin transmisi otomatisnya sempurna karena kilometernya juga rendah. Biasanya overhaul, perbaikan transmisi otomatis, rekondisi, ganti part itu biasanya di kilometer 250 ribuan. Jadi kilometer 24.000 jelas masih bagus, pasti transmisi otomatisnya. Parking brake, mechanical, nah ini ya masih sedikit sekali. Jadi jelas kampas remnya belakangnya masih bagus. Seat belt pengaturannya fix dan keadaannya masih bagus sekali. Hand grip juga keadaannya masih bagus sekali, model retract. Sun visor bagian depan ada kotor, ini bisa hilang nanti di salon. Keadaannya masih bagus sekali. Spion tengah day-neck. Kemudian sun visor bagian driver keadaannya masih bagus sekali. Detailnya mobil ini untuk interiornya utuh, hanya perlu nyalon saja agar tambah detail banget nantinya bersih. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Rahmat dari Tangerang. Untuk kaki-kaki mobil ini tidak ada perbaikan, masih stabil, masih senyap. Setir juga tidak lari ke kanan dan ke kiri. Kita bawa di tol di kecepatan tinggi normal. Mobil ini kita dapatkan dari Depok. Jadi mobil ini jelas sangat layak sekali dibeli. PR-nya tidak banyak dan kilometernya masih sangat rendah sekali. Memang ada perbedaan harga, kilometer rendah, kilometer tinggi, ada perbedaan 5-7 juta. Jika Anda berminat untuk pesan juga unit seperti ini di kami, untuk update harga saat ini yang kilometernya rendah seperti ini, mobilnya layak sekali dibeli, tidak bekas tabrakan, tidak bekas banjir, kilometer rendah. Untuk update harga saat ini, Nissan Grand Livina SV L11 facelift 2013-2014. Siapkan dana di 105-110 juta. Dana tersebut sudah aman, sudah ada spare untuk rapi-rapi. Contohnya nyalon, kemudian biasanya perbaikan bodi 4 titik, biasanya lagi ganti ban. Meskipun mobilnya seger banget, kilometernya rendah, sering ya memang masih butuh dirapikan. Dana tersebut sudah aman, sudah berikut dengan jasa saya juga. Anda juga bisa cek sendiri di aplikasi yang namanya OLX atau Marketplace Facebook. Jadi Anda juga tahu update harga pasaran mobil bekas saat ini. Karena saya tidak all in, semuanya ada hitungannya. Mulai dari pembelian mobil, total perbaikan, jasa, semuanya saya akan sampaikan kepada pemesan. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silahkan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil. Di Instagram Anda bisa tanya-tanya, misalnya Anda sedang cari mobil apa, kemudian Anda punya budget segini dapat mobil apa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Karena nanti saya akan balas di situ. Dan untuk kontak pemesanan, bisa dilihat langsung kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Jika Anda ingin pesan mobil di kami, silakan Anda WhatsApp, jelaskan mobil apa yang dipesan. Kemudian nanti kita akan jelaskan total harganya dan kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan konfirmasi. Nanti kita akan kirim format pesanannya. Kemudian jika ada yang belum saya balas WhatsApp-nya, mohon maaf. Karena hanya di setiap mau buka pesanan saja, kita akan balas satu persatu WhatsApp-nya. Kita akan buka satu persatu. Jadi jika Anda ingin pesan mobil di kami, silakan Anda sabar. Karena kita mohon maaf balasnya
tahap, tapi pasti kita akan balas ketika sudah mendekati pesanan. Jadi jika Anda ingin pesan mobil di kami, silakan Anda tunggu. Jika Anda sabar, Anda pasti bisa masuk di list pesanan kami. Oke, terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.